Kali ini kita mau ngebahas tentang ujian nasional. Maaf, tahun berapa Bapak? Matematika dong. Gue benci banget sama matematika. Teman-teman, selamat datang lagi di Sambungin YouTube channel. Ini segmen baru, namanya Bicara Banyak. Hari ini saya mau diskusi sama saya punya sahabat. Siapa dia nama? Riko. Asyik. Riko Putri. Salah. Putra dong. Putra. Riko Putra Sonita. Benar. Tapi lebih akrab dipanggilnya Ocir sih. Ocir. Ocir. Hai, welcome drink. Yoi, welcome drink. Tadi dulu ya. Kali ini kita mau ngebahas tentang ujian nasional. Karena hari Senin besok, anak-anak SMK tuh udah mulai UN, abis itu SMA, baru SMP. Oh, pantesan adek gue minta doa. Anjay. Doain ya, besok Senin UN. Terus lo doain nggak? Pastinya dong. Oh, Pastinya. Kira nyari kakak yang durhaka. Gue semangatin, gue kasih semangat. Asik. Udah mulai UN ya. Udah mulai UN jadinya. SD juga? Mohon maaf, kita udah kelamaan jadi udah nggak tahu. Gue cuma tahu Oh. SMK tanggal 16 hari Senin besok nih. Abis itu minggu depannya lagi itu SMA. Oh. SD UN juga cuma nggak tahu. Oh, nggak barengan? Iya, nggak barengan. Ganti-gantian. SMK SMA dulu lah ya. Iya. Nah, sekarang menurut lo, UN tuh kayak apa sih? Ah, UN ribet tau gak sih? Kenapa ribet ya? Ya ribet aja. Gue dulu UN sih. Mohon maaf, tahun berapa Bapak? Saya Dari nih ribuan baru. 2012 gue UN. 2012. Ngerasin UN ya. Hmm. Yang paling males tuh kalau pada saat UN tuh nulis namanya tuh nggak lu? Bener. Gue panjang Bener. banget. Riko Putra Sonita 3 kata. Lama. 10 menit udah nulis, bulet-buletin. Abis itu nggak boleh keluar garis. Nggak boleh keluar garis, ntar dihapus dulu. Wah, itu bete banget. Buang waktu banget tuh nggak? Setelah lama diisi biodata. Betul, Belum betul. tanggal lahir segala macam itu sih. Itu gue juga bete tuh, karena Masih nama gue ngerasain, 4 suku kata. Apa tuh? Mars, Mars, Francisca, Natalia, Dwiri. Lama udah Cakep. tinggalan. Panjang-panjang lagi. Panjang banget. Tuh muat tapi ya? Muat di Disingkat. kolom. Oh, disingkat. Kalau kelebihan disingkat ya kata gurunya. Disingkat aja, kan? Iya, disingkat aja deh daripada kelamaan. Iya, itu tuh Tuh. males itu kayak gitu. Jadi apa kita manual kan masih bulet-buletin gitu. Terus banyak aturan-aturan. Pensilnya harus ini. Bawa penghapus ini. Beli pensil 2B Beli tuh. pensil 2B. Sampai sekotak gua. Ah, Kan iya. lumayan ya, tau nggak- paham. Tau nggak yang lengkap tuh? Iya, Satu. yang sampai ada penggaris-penggarisnya Iya, kan. iya, Iya kan? iya. Iya, gue juga Iya, beli iya. itu tuh. Ada tuh sampai yang kayak detail banget, dia takut keluar garis atau takut nggak ke-scan, dia tuh sampai kayak bundernya tuh pakai penggaris tuh nggak? Iya, Jadi iya gue biar- juga gitu. Biar presisi kali. Iya. Padahal mah sama aja, Iya, yang padahal penting sama kebaca. SMP, SMA ngerasain UN kayak gitu. Terus menurut lo sendiri nih, dari lo yang udah pernah ngalamin ujian nasional, udah ngelewatin ya kan? 3 kali lo ngelewatin ujian 3 nasional. kali jelas. Rasanya kayak apaan? Aduh itu bad mood banget sih. Kalau rasanya kayak gue nggak terima aja sih. Kenapa nggak terima? Kayak apa namanya? Kompetensi gue tuh diuji cuma lewat 3 mata pelajaran doang. Lo 3 mata pelajaran 3 ya? atau 4 gitu saya lupa juga udah lama kan. IPA, matematika, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya, sama iya. bahasa Inggris ya. Matematika dong. Gue benci banget sama matematika. Gue paling gak bisa sama Sampai matematika. sekarang. Sampai sekarang. Lo kuliah 5 tahun gak lulus itu matematika. 5 tahun. Enggak, itu makanya gue ambil jurusan komunikasi biar gue gak ketemu sama matematika. Tapi ujung-ujungnya. Tapi ujung-ujung ketemu lagi walaupun satu mata kuliah. Itu mempersulit gue Dan banget. itu gak lulus. Gak lulus gue 3 kali. Parah banget. Nah itu sih kayak lo belajar seni budaya dan keterampilan, keluarga negaraan, terus belajar olahraga segala macem. Tapi yang diuji tuh cuma 4 mata pelajaran gitu kayak. Gue cuma ahli di 2 bidang dari 4 ini, gue cuma bisa bahasa Indonesia sama satu doang deh, bahasa Indonesia doang. Yang gue jago bahasa Indonesia doang. IPA, matematika sama bahasa Inggris kurang sih. Ya Allah alam aja lah ya. Doa sama Tuhan supaya dilancarkan. Wah, kalau zaman dulu tuh persiapan lo gimana? Deg-degan nggak? Ada yang harus, kalau zaman lo masih ada PM nggak sih? Pendalaman materi pendalaman gitu-gitu. materi itu kan. Sumpah ya temen-temen, itu betein banget, asli. Pendalaman materi kan kita pendalaman materi tuh kayak belajar tuh Ngeles kayak kisi-kisinya. les lagi kayak kan, les lah nambah. gitu. Jadi ya jam sekolah ya kan. Nambah balik sore gitu ya kan. Iya. Padahal itu udah jam main nih. Dari PM juga gue gak ngerti-ngerti banget sih. Kayak gimana ya, kayak belajar biasa aja gitu kan, katanya ini ntar masuk di UN, masuk di UN sebenarnya.
ya tergantung dari kitanya juga Nah, sih gitu. kalau emang itu masuk di UN, yang gue betein adalah ya kalau misalkan memang ada ujian nasional dan standarnya itu, UN kan udah jadi kayak standar untuk orang bisa setelah SMA lo mau kerja atau lo mau masuk kuliahan itu jadi nilai standar kan. Iya. Nah, yang gue sayangin kenapa kalau misalkan emang lo sekolahnya ditentukan oleh nilai UN, nah kenapa enggak sekolahnya itu lo masuk kelas 3 udah bener-bener aja lo dikasih pelajaran soal-soal ngebahas tentang buat ujian doang, tau gak? Lebih fokus gitu ya di kelas 3 fokus gitu. Karena yang lo mau kejar adalah kalau menurut gue ya ketika yang gue alamin ya lo cuma mau ngejar nilai bagus di ujian nasional. Kita nih baru sadar ketika kita mungkin sudah masuk ke tahap pendewasaan ya. Iya. Kita gede udah ngelewatin nih. itu. Iya, kita udah gede, kita udah ngelewatin itu dan setelah kita lihat-lihat ternyata sistem pendidikan di Indonesia nih secara tidak langsung bisa dibilang banyak pemaksaan. Setuju. Kayak kasarnya lu dituntut untuk bisa menguasai semua bidang. Sedangkan guru kita aja satu-satu kan, matematika gurunya beda, IPA gurunya beda. Ya dia menguasai bidangnya masing-masing, tapi kita dipaksa untuk menguasai semua bidang. Walaupun memang itu jadi dasar. Iya, ya kan? tapi kan itu jadi dasar. Masa gue untuk bisa menguasain semua pelajaran, sedangkan lo sebagai guru gue, lu cuma bisa satu bidang itu aja gitu ya kan. Terpaksaan sih kayak, ya kenapa kita bener kayak yang Mars bilang tadi, fokus gitu, difokuskan. Memang kalau sudah masuk ke kelas 3 gitu mungkin kan, nanti yang dites apa? UN-nya, matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Ya udah kita fokus belajar 4 aja itu kan. Iya, kalau zaman gue tuh masih ada tuh PSKJ, tau gak lo? PSKJ. Itu kayak kewarganegaraan gitulah. Oh, PLKJ ya, Iya, PLKJ. Kalau di gue PLKJ. Iya, kayak gitu. Nah, itu ada, menurut gue itu juga bagus untuk ngebangun etika kita kan. Tapi ketika udah masuk kelas 3, lu udah belajar itu selama 1 tahun, terus lu mesti belajar untuk ngadepin ujian nasional yang bikin panik. Bener. Dengan stigma-stigma yang lu kalau nggak lulus nggak bisa masuk kuliah ke kuliah yang lo pengen Iya, atau apa universitas segala negeri gitu kan, yang bagus gitu ya kan. saya maksud gue kayak ya kalau emang lo mau kita nilainya bagus ya udah masuk kelas 3 lo kasih aja kayak bimbel tau nggak lo sistemnya. Kalau menurut gue ya ketika udah masuk kelas 3 kalau emang tujuannya kayak gitu kayak sistem di tempat les aja. Benar-benar lebih Tempat les mereka cuma ngebahas soal-soal berdasarkan ujian sebelumnya, ya kan? bener. Jadi lebih masuk gitu ya ketika belajar ya. Jadi yang bete juga tuh, lu tau nggak ada yang namanya ujian sekolah sebelumnya UN. Nah ujian sekolah ini meliputi semua mata pelajaran. Buset, kayak bener-bener kayak di push tuh ngasih dikasih beban berat nih, lo harus bisa gitu. Dan ujian sekolah itu kan ada yang praktek sama ada yang tulisan kan? Oh iya, itu Iya SMK kan? juga gitu. Iya, SMK iya tuh kayak kan? gitu. Kalau SMK bahkan lebih parah lagi, mereka ada KKL. Harus kerja di tempat orang dulu ya kan? PKL ya, PKL. Wah, PKL. anjing. Ada PKL, terus ujian sekolah, baru masuk ke UN. Iya. Dan ada lagi ujian jurusan ya, ada. Jadi ujian sekolahnya nih yang jurusannya dia gitu. Misalnya perkantoran, ntar adalah tuh soal-soal. Iya, untuk beberapa soal anak-anak perkantoran. SMK. Nah, coba kalau anak-anak SMK kalian komen di bawah kalau masa ujian kalian tuh kayak gimana? Secapek kan lo. Parah. Aja kayak SMK. Kita aja ngebayangin. STM ya kan. Parah tuh. Kita aja ngebayanginnya udah Asli. amit. Ini SMA terbilang santai sih. Kalau SMA ya, Iya, kalau SMA ya dibandingkan Kayak SMK SMP lah, ya. kayak SMP kalau SMA. Iya. SMP. Cuman yang penting lo harus belajarin soal-soalnya doang kan. Pasti. Nah, yang bete-nya lagi adalah lu dulu zaman lo itu ada bocoran gak sih? Atau lu salah satu pengguna? Gue bandar, Bray. parah. Dia yang ngasih anjing. Gue bandar anjir Dan dulu. itu brengseknya, kunci jawaban itu gue kalau di sekolah gue ya dulu itu dapetnya jadi temen gue sengaja les di salah satu les terpercaya di Indonesia. Iya, gue tahu. Sengaja cuma buat ngincar kunci jawabannya doang. Iya, Misalkan dia masuk tempat les bayar 20 juta. Abis itu dia dapat kunci jawabannya, dia jualin lagi ke teman-temannya buat patungan sini kasih gue 20 juta, balik modalnya. Itu yang namanya bandar. Kan bangsat Berarti ya. di sistem pendidikan kita secara tidak langsung masih banyak mafia juga. Dia makanya menurut gue Apalagi dari siswa-siswanya juga kan yang ngejalanin. ngapain kalau menurut gue ya ngapain ada UN jadinya gitu kan. Iya, gue sih mikirnya kayak anjir lo kalau nggak punya uang itu nggak bisa tebus bocoran lo nggak dapet kan kunci jawabannya. Nah yang dibetein lagi tuh kalau lo waktu PM lo bayar nggak sih di sekolah? Bayar gue, padahal sekolah gue negeri. Demi apa? Parah Kalau gue banget. swasta ya wajar lah gitu kalau bayar. Wajar. Katanya negeri katanya bebas biaya segala macem ya kan. Tetep aja bayar juga gitu. Iya anjir.
Terus apalagi kalau orang-orang yang kayak tadi yang gue bilang, kalau Hmm. temen gue, yang kasusnya temen gue harus bayar sampai 20 juta, dia mau ikut les gitu kan. Oke lah, let's say anggaplah itu positif, Iya. ikut les. Itu perlu ngeluarin biaya sampai segitu Wih, banyaknya. pasti. Lah terus kalau anak-anak yang menengah ke bawah untuk ngeluarin duit segitu untuk tambah les lagi kan kayak Nah, iya. banget kan. Apalagi bimbel-bimbelnya ini kan memang kelas ya, maksudnya bimbel A, wah ini bagus, bimbel B, wah ini lebih oke nih, lo pasti lulus dengan nilai yang bagus segala macem. Tapi balik lagi kan memang butuh, wow, Butuh nggak uang yang sedikit, banyak. men. Iya, uang Sedangkan kalau misalkan pasti. les aja itu biasanya kalau misalkan bimbel gitu Hmm. setelah pulang sekolah, Wah, sore iya, ke malam benar, kan. benar. Nah berarti dia harus spend money untuk ongkosnya lagi, Iya, untuk benar, makannya lagi, Wah, pasti. belum lagi buat fotokopi, buat ngerokok Gila, kan. buat nongkrong. Parah gak sih? Makanya kayak jadinya nggak, menurut gua UN itu sangat tidak efisien menurut gua. Kayak buang-buang Sedikit doang kurang gitu. logis juga ya. Iya, kayak gue sekolah 3 tahun, terus lo taker cuma dengan ujian 1 minggu. Iya, benar. Dengan 4 mata pelajaran doang. Iya. Ya beda-beda, mungkin Eptanas lebih banyak. Kalau Iya. masih zamannya Eptanas tuh lebih banyak ya kan, nggak Eptanas anjir. Eptanas. Old school banget. Old school banget Eptanas. ya kan Itu pada Eptanas. lebih banyak. Ya kan lebih banyak. Masuk UN udah ada yang 3, ada yang 5, ada yang sampai 20 paket. Wah, iya tuh Lo yang ngerasain paketan, yang mana? gue yang paketan sih. Paketan. Iya, gue udah Ada yang paketan tuh yang 5, ada yang 20 kan. parah. Jadi nih pas ngebuka bocoran, Iya. beda paket lagi. Aduh, beda paket lagi gimana ya? Kunci yang satu lagi di kaos kaki lagi. Susah ngambilnya gitu ya kan. Aduh, A2 di mana ya tadi lagi. Maksudnya itulah kelucuannya ketika UN gitu. Baik kecurangan apa? Karena itu gitu menurut gua, karena ya berarti UN belum efisien untuk Iya. dilakukan, dan sayangnya itu bertahan berbelas-belas tahun di Indonesia betul, gitu kan. betul. Kenapa? Menurut gua ketika lo harus mengeluarkan itu juga mengeluarkan uang yang banyak dari negara berarti kan. Pasti. Lo harus print, lo harus kirim ke kota-kota, ke sekolah-sekolah. Kenapa enggak lo bikin, kalau menurut gue ya, kenapa enggak UN itu diganti sama mengembangkan skill dari anaknya, Oh, potensinya ya. potensi dari anaknya sendiri gitu. Bener. Kayak misalkan SMA gue itu udah menerapkan dimana kalau pengajarannya itu sistemnya hampir sama kayak di kuliah. Kalau SMA biasa kan kalau kita nggak ngerjain tugas, guru yang marah ke kita kan. Iya. Tapi kalau di SMA gue, ketika lo nggak kerjain tugas, lo yang harus ngejar gurunya. Oh, Jadi jemput sama bola, kayak jemput bola gitu sama ya. kayak di perkuliahan gitu kan. Oh iya. Nah menurut gue yang kayak gitu tuh bagus, supaya ketika lo masuk di medan pekerjaan, di medan perkuliahan, lo nggak kaget lagi dengan sistem itu. Dan tugas-tugasnya tuh bukan tugas-tugas yang kamu ngerangkum ya bab ini sampai bab ini. Cek aja gitu ya. Kalau itu Parah. lebih kayak oke, lo cari kasus, lo analisis, atau coba lo bikin penelitian apa, lo bikin prakarya apa. Itu menurut gue lebih mengembangkan gitu. Benar. Dan kenapa gue nggak setujunya sama UN? Karena di setiap sekolah pun udah punya ujian sekolah gitu, ujian kelulusan sekolah. Iya, ujian sekolah itu. Iya, ujian sekolah pun udah ada yang praktek sama yang tulis gitu. Benar. Kenapa harus ditambah dengan UN lagi yang harus mengeluarkan biaya dari negara? Simpelnya gini sih, kalau kayak misalnya UN nih, lo punya cuan, lo oke, lulus ya. Biasa lu ada bimbel nih, lu dapat bimbel, terus dapat bocoran, ini. bisa deh. Karena gini yang gue tahu bocorannya juga kayak bimbel ini akreditasinya bakal turun kalau anak-anak yang pernah bimbel di Tempat bimbel A dia. ini di tempat itulah, sebutlah tempat itu, kalau misalkan yang lulus banyak itu naik akreditasi bimbelnya. Jadi makin bagus lah kasarnya. Keuntungan lagi dong. Iya, benar. Buat mereka-mereka yang punya usaha itu pastinya gitu. Kan balik lagi berarti lo bisa cakep. Kalau lo nggak punya duit, ya gimana? udah. Kan gitu kan. Padahal atau kalau lo nggak ikut bimbel, sorry gue potong. Kalau lo nggak ikut bimbel, oke lah lo beli buku-buku yang di Gramedia tuh ada tuh yang buku setebel-setebel ini, isinya tuh segini nih ya kan. isinya Baca segini. isinya soal-soal ujian nasional semua. Bener. Itu mahal banget Nyet. Mahal. Gue pernah beli buku itu harganya zaman gue itu udah sampai 300-400 ribu. Gue beli buku itu buat tatakan kopi anjing. Parah. RPUL. Gue SD udah belajar gitu kan. Beli biar bagus nanti UN-nya gitu kan. Tetep aja
juga sih. Kalau tuh buku bisa gue jus itu gue minum biar masuk, aja, biar biar masuk, masuk ke biar otak. masuk. Dan ada kunci jawabannya juga kan. Iya, ada kunci jawabannya juga kan. Ada soal-soalnya. Doa segala macam terus bilang, UN sekarang udah nggak pakai kertas bang, Pakai komputer. tuh nggak pakai HP katanya, bener nggak sih? Demi apa? Betul gak ngajarin nih anak-anak gitu? Tapi itu tanggung jawab dong. pastinya Itu drop man. bener. Kenapa nggak dengan hal-hal positif? Ayo nak, kamu bisa pasti gitu ya kan?